Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik minggu karya Allah bagi orang pilihannya. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 116 ayat 1 di Topaho Doau. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 765 ayat 1, Nang pemucat akaduluk.
Marilah kita dengar hukum Tuhan yang ditetapkan dalam minggu ini, yaitu dari Kolose pasal 1 ayat 9 hingga ayat 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 210 ayat 2, O Tuhan nama Rasiroha. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan dengan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 254 ayat 4, O Yesus si Pangulu.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-8 setelah Trinitatis ini, bertulis dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 hingga ayat 6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 675 ayat 3, Hamu Sude Nasorati. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 272 ayat 4, Sai Tole Tole Ro Sude. Terima
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Roma 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita semua, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikianlah bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisakah kita membayangkan ada seorang yang diadili, namun dia dituduh, diserang, dan dia nggak bisa ngomong apa-apa, sepatah kata pun dia tidak bisa mengucapkannya, mulutnya keluh. Lalu pas dia mau menangis, dia ingin menangis di hadapan halayak ramai di pengadilan tersebut. Lalu tiba-tiba ada dua pengacara hebat yang berdiri untuk dia. Pengacara yang pertama adalah Roh Kudus yang berbisik kepada hakim yang mulia, dia nggak bersalah. Ini maksudnya dari yang terjadi. Dan pengacara yang kedua adalah Yesus Kristus. Dia berdiri di sebelah hakim, dia berkata, "Bapa, aku sudah bayar lunas untuk dia." Itulah yang juga ada tertulis di dalam Roma 8 ayat 34 yang mengatakan demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita sering sekali seperti orang yang keluh mulutnya ketika menghadapi berbagai macam tekanan kehidupan, berbagai macam tantangan kehidupan, masalah, beban yang berat. Kita nggak tahu mau ngomong apa. Kita mau berdoa pun terkadang tidak bisa mengucapkan kata-kata itu, entah karena terlalu beratnya, atau kita tidak bisa memformulasikan apa yang seharusnya saya ucapkan kepada Allah dari setiap pergumulan kehidupan yang saya rasakan. Dan disitulah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus berdoa bagi kita. Ayat 26 dan 27 dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Banyak sekali Bapak Ibu yang tidak bisa kita ucapkan secara pribadi kepada Allah. Atau karena kita tidak pandai dalam merangkai kata. Atau karena terlalu beratnya, maka kadang kita tidak bisa mengucapkannya kepada Tuhan. Tetapi ketahuilah firman Tuhan pada saat ini menegaskan kepada kita bahwa Roh Kudus berdoa juga untuk kita. Ini sama seperti seandainya ada sofa yang berat, lalu ada dua orang yang mengangkatnya. Karena kalau sendirian tidak mampu kita mengangkat sofa yang berat itu. Tapi ada dua orang yang mengangkat sofa itu sehingga sofa itu terangkat. Kira-kira demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kita berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya kita yang berdoa, tetapi Roh Kudus juga ikut campur tangan, berpartisipasi, membantu kita menyampaikan kepada Tuhan setiap keluhan-keluhan bahkan yang tidak terucapkan sekalipun. Tuhan mampu memahami situasi kehidupan kita melalui Roh Kudus yang bekerja untuk kita.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini juga menjadi pengingat bagi keluarga dimanapun jemaat Kristen saat ini, khususnya misalnya buat istri, buat para ibu yang capek. Gak usah terlalu perasaan kita kuat, gak usah kita membuat frame, membuat wajah bahwa kita ini orang yang tangguh, yang tough, yang kuat. Gak masalah, nangis aja ketika engkau lemah dan sampaikan kelemahanmu kepada Tuhan. Maka kita akan dikuatkan. Roh Kudus yang akan juga mendoakan kita. Rapuhlah jika engkau merasa rapuh, tidak perlu harus merasa kuat di hadapan orang. Tidak perlu menampilkan bahwa kita ini sebenarnya orang yang tangguh. Karena ketika di dalam kerapuhanmu, engkau merengkuh kerapuhan itu, bukankah Yesus juga merasakan rapuh ketika dia disalibkan? Dia merasakan apa yang dia rasakan yang namanya sakit. Dia haus, dia merasa kesakitan ketika ditusuk. Masakan anak Allah dia harus merasakan yang sakit? Tapi faktanya demikian. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menampilkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa anak Allah yang sulung itu, yang tunggal itu, anak Allah yang maha kuasa itu, juga turut merasakan apa yang namanya rasa sakit. Rapuh. Tetapi di dalam kerapuhannya, justru dia mampu bangkit. Maka kita yang telah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, kita yang sudah dianggap benar walaupun sebenarnya kita di dalam keberdosaan, tetapi karena Yesus pasang badan, Yesus berdiri, dia merengkuh kita sehingga kita di dalam pelukannya, kita juga perlu merasakan apa yang Yesus rasakan. Jangan mencoba selalu untuk menipu diri sendiri bahwa kita kuat. Karena ketika kita di dalam kerapuhan, kelemahan kita, seperti yang dialami oleh Yesus, disitulah kita benar-benar menyandarkan diri kita, kita tersadar bahwa kita lemah, kita nggak kuat, kita rapuh sebenarnya. Tetapi di situ Tuhan mau menguji, apakah kita pergi kepada Dia, apakah kita memohon penguatan dari Dia, apakah kita memohon penyertaan dari Tuhan, justru malah yang disebabkan penderitaan itu, kita lari dari kenyataan. Mulai membuat dosa-dosa yang lain, membuat masalah-masalah yang lain, hanya untuk menutupi kelemahan kita, bahkan kita berbuat dosa yang lain, hanya untuk menutupi kesituasian keluarga kita yang mulai hancur, yang sudah banyak masalah, kita buat masalah lagi di luar. Apakah itu justru mengatasi masalah? Dan disitulah firman Tuhan saat ini mengingatkan, bahwa kita sedari dulu ada 5D yang dibenarkan, yang dilakukan firman Tuhan, diingatkan kepada kita hari ini. D yang pertama adalah dipilih. Sejak awal Bapak Ibu, saya, Anda semua sudah dipilih Tuhan kok. Kita semua sudah dipilih Tuhan untuk selamat di dalam Kristus Yesus. Maka ketika kita sudah dipilih, firman Tuhan juga katakan di ayat ini bahwa orang yang sudah dipilih, maka mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Kalau kita tidak bisa melihat rupa Allah, kita tidak bisa melihat gambaran Allah, maka anak Allah itulah gambarannya Allah, Yesus Kristus. Maka kita sudah ditentukan untuk serupa dengan Yesus. Ya, imitatio Dei, imitatio Kristo. Kita ingin menjadi seperti Kristus. Maka Kristus Yesus yang mengalami penderitaan, kita pun harus alami itu. Karena apa? Karena kita harus percaya di balik penderitaan Tuhan sedang merancang kebaikan, keselamatan dalam kehidupan kita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika yang kedua ditentukan, yang ketiga adalah dikatakan bahwa kita juga dipanggil. Dan mereka yang dipanggil itu artinya bukan kita yang datang kepada Tuhan, Tuhan yang memanggil kita. Entah apapun pekerjaanmu, dimanapun kau berada saat ini, entah masalah apapun yang kau hadapi, ketahuilah bahwa engkau dipanggil Allah. Maka Tuhan punya setiap rancangan dalam setiap penderitaan kita. Dia tahu apa yang harus menjadi kita lakukan. Maka kita dipanggil untuk datang kepada Dia, melakukan apa yang diinginkan. Setelah yang ketiga dipanggil, dikatakan juga mereka itu juga dibenarkannya. Bukankah dibenarkan ya? Kita nggak merasa benar. Kita nggak ada yang benar.
tapi dibenarkan, dijadikan supaya benar hanya di dalam Kristus Yesus Kristus. Maka situasi, kenyataan, fakta bahwa kita dibenarkan, ini menjadi kekuatan bahwa gak ada kita yang hidup dalam kebenaran. Kebenaran kita hanya di dalam Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang pada saat ini mengalami banyaknya pergumulan, bahkan ada juga anak-anak yang merasa gagal, mungkin Allah bisa pakai itu untuk buat dia rendah hati dan dekat kepada Tuhan. Yang mengalami konflik di keluarga, mungkin Allah bisa pakai itu untuk mengajarkan kita supaya lebih sabar dan mau saling mengampuni. Kita mengalami krisis keuangan, Allah bisa pakai itu untuk ajar kita bergantung bukan kepada uang kita, tapi bergantung kepada Allah. Karena Allah begitu banyak cara untuk menolong kita. Sama seperti kita masak sayur. Kalau sayur itu hanya sayur, nggak ada cabenya, nggak ada bawangnya, nggak ada garamnya, terasanya hambar. Hidup kita gitu juga. Tidak pernah ada Tuhan menjamin bahwa kita akan selalu bergembira, selalu bahagia, selalu tertawa. Kadangkala ada namanya tangis, kadangkala ada namanya penderitaan, masalah. Tetapi itu tidak melulu tinggal sendirian, artinya muncul dalam kehidupan kita hanya setiap masalah dan penderitaan. Di balik penderitaan akan selalu ada sukacita yang Tuhan sedang rancang untuk kita. Dan Bapak Ibu, yang terakhir, ketika kita sudah dibenarkan, dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dan yang terakhir, dimuliakannya. Dimuliakan di mata Tuhan, kemuliaan kita sudah pasti. Sudah pasti. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Bagaimana kita memuliakan Tuhan Allah karena kita sudah dimuliakan terlebih dahulu. Kalau Tuhan sudah mulai, maka kita harus menyelesaikannya. Keluarga kita juga begitu. Ketika sering sekali kita ditipu oleh iblis yang mengatakan doamu gak dibenar, yang mengatakan hidupmu gak ada harapan, yang mengatakan Tuhan sudah tinggalin engkau, percayalah, pas lagi di titik terendah, lakukanlah 3D. Yang pertama, D, diam. Diam, berhenti panik. Kita tahu bahwa kita memiliki keterbatasan. Diamlah, heninglah ketika engkau mendengar sebegitu banyak bisikan yang ingin membuat engkau tersesat. Diam dan dengarkanlah suara Tuhan. Dan D yang kedua adalah dekat. Mintalah Roh Kudus supaya memimpin kita. Roh Kudus, tolong aku untuk berdoa dekat kepada Tuhan. Dan D yang ketiga adalah deklarasi. Ucapkanlah Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, aku percaya Allah turut bekerja untuk kebaikanku. Maka deklarasikan, nyatakan bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan turut bekerja demi kebaikanmu. Kita perlu mempercayainya. Maka ayat penutupnya adalah sebenarnya ayat 31. Kita mau membaca ayat 31 yang menjadi penutup bagi kita dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kita nggak akan takut dengan muslihat iblis apapun, karena Allah di pihak kita dan Dia bersama dengan kita. Percaya kepadanya. Maka Tuhan akan menyertaimu apapun yang kau rasakan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Mu, kami sungguh mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sejak semula sudah dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan oleh-Mu. Makanya jangan biarkan kami menjalani jalan yang sesat, entah apapun yang terjadi Tuhan, baik penderitaan, masalah, beban pikiran, harapan yang tidak tercapai. Jangan biarkan kami tersesat dengan merasa lemah, merasa bahwa kami sendirian, merasa kami tidak berdaya. Rengkuhlah kami dalam kerapuhan kami ya Bapa, dan bangkitkan kami seperti anak-Mu yang bangkit dari kerapuhannya. Ajari kami senantiasa mempercayai Engkau, bahwa Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kau tidak tinggalkan kami ketika kami jatuh.
Dan Engkau tidak membiarkan kami tinggi hati ketika kami berada dalam kebahagiaan. Ajari kami Tuhan, untuk senantiasa mensyukuri bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau menyertai kami. Hanya dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita bernyanyi dari buku Wendi nomor 803, Pelehon Hapistaran, sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.